Rahayu, nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Santet itu tidak selalu datang lewat boneka, kuburan, atau asap hitam. Kadang ia masuk lewat rasa takutmu sendiri, lewat pikiran yang lemah, lewat hati yang kosong, lewat batin yang lupa pulang. Dan anehnya, manusia modern lebih takut pada kiriman gaib daripada iri dengki yang dipeliharanya sendiri tiap hari. Malam ini, Semar akan membukakan ilmu Jawa kuno yang diam-diam sangat kuat menghadapi santet. Bukan sekedar mistis, tapi juga menyentuh rahasia pikiran, energi batin, dan kesadaran manusia. Karena leluhur Jawa percaya, kegelapan paling takut pada manusia yang sadar dirinya sendiri. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Santet modern itu tidak selalu pakai paku. Rahayu, nduk, toleh, putu-putuku kabeh. Malam ini, Semar mau cerita tentang sesuatu yang bikin banyak orang modern pura-pura berani. Padahal, kalau lampu kamar dimatikan dan pikirannya mulai sepi, dadanya langsung sesak sendiri. Orang sekarang lucu. Kalau dengar kata santet, langsung bayangannya paku keluar dari perut, jarum di bantal, atau ayam cemani muter-muter depan rumah. Padahal, santet paling ganas zaman sekarang justru masuk lewat pikiran. Lewat iri, lewat kebencian, lewat omongan manusia yang mulutnya lebih tajam dari golok Madura. Dan anehnya, orang modern percaya wifi, percaya gelombang sinyal, percaya frekuensi Bluetooth, tapi tidak percaya kalau emosi manusia juga punya gelombang. Lah terus, kalau suasana marah bisa bikin satu rumah tegang, itu apa? Kalau satu orang stres, lalu semua isi rumah ikut emosian, itu apa? Resonansi batin, Dok. Dalam ilmu Jawa kuno, manusia itu bukan cuma daging. Ada rasa, ada pancaran batin, ada getaran urip. Dan getaran itu bisa bentrok, bisa melukai, bisa juga melindungi. Dulu, di kaki Gunung Lawu, ada seorang lelaki bernama Sastro. Bukan dukun, bukan orang sakti, cuma tukang kayu biasa. Hidupnya tenang, jarang cari musuh. Tapi setelah usahanya mulai maju, aneh-aneh mulai datang. Badannya berat tiap maghrib, tidur selalu mimpi kuburan. Anaknya mendadak sakit terus, istrinya gampang marah tanpa sebab. Dan yang paling aneh, setiap malam jam 1, atap rumahnya seperti ada langkah kaki. Duk, 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 pelan, tapi jelas. Tetangganya bilang, itu santet. Lalu, seperti biasa, orang Indonesia kalau takut langsung cari orang sakti. Kadang bukan nyari solusi, tapi nyari rasa aman. Sastro keliling, datang ke banyak paranormal. Ada yang nyuruh mandi bunga 7 rupa, ada yang jual minyak mahal, ada yang bilang harus nyembelih kambing hitam. Dompetnya makin tipis, gangguannya malah makin tebal. Sampai akhirnya dia ketemu seorang simbah tua di lereng Tawangmangu.
Simbah itu cuma ketawa, lalu bilang pelan, "Wong sing atine resik, ora gampang ditembus sengit." Artine, orang yang batinnya bersih tidak mudah ditembus kebencian. Nah lo, jadi benteng paling kuat ternyata bukan jimat, tapi isi batinmu sendiri. Dalam serat Sabda Palon ada pitutur tuwa. Sing menang dudu sing ngebuk, nanging sing bisa ngreksa batine. Artine, yang menang bukan yang memukul, tetapi yang mampu menjaga batinnya. Dan anehnya, ini cocok juga dengan psikologi modern. Pikiran manusia yang penuh takut lebih gampang kena sugesti negatif. Otak manusia saat cemas gelombangnya masuk ke kondisi beta tinggi. Tubuh jadi tegang, imun turun, tidur rusak. Lalu, energi negatif kecil pun terasa besar. Makanya, kadang yang membunuh manusia bukan santetnya, tapi rasa takutnya. Manusia modern itu kadang kalah sama pikirannya sendiri. Padahal HP-nya flagship, tapi mentalnya buffering terus. Ndak, toleh, malam ini jangan buru-buru takut sama dunia gaib. Kadang yang harus dibersihkan dulu bukan rumahmu, tapi isi kepalamu sendiri. Karena santet paling gampang masuk lewat hati yang retak. Ilmu Jawa kuno, batin tenang adalah pager gaib paling kuat. Butuh-butuhku kabeh, orang Jawa dulu aneh menurut manusia modern. Tidak heboh, tidak suka pamer kesaktian, tapi batinnya kuat. Karena mereka tahu, semakin ribut manusia, semakin bocor energinya. Makanya, leluhur Jawa itu suka topo, suka menepi, suka diam, bukan karena lemah, tapi sedang memperkuat pusat batinnya. Dalam serat Centini ada wejangan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sunyi dari ambisi, ramai dalam karya. Kelihatannya sederhana, tapi ini ilmu benteng batin yang dalam sekali. Karena orang yang terlalu haus pengakuan biasanya paling gampang diserang energi negatif. Sedikit dihina, langsung panas. Sedikit dicibir, langsung dendam. Nah, dendam itu pintu. Marah itu celah. Takut itu undangan. Ilmu Jawa kuno percaya emosi negatif membuat aura batin berlubang. Dan uniknya, ilmu modern juga mulai bicara soal ini. Saat manusia stres berat, hormon kortisol meningkat. Tubuh jadi gampang sakit, fokus buyar, sistem saraf kacau. Makanya, orang yang pikirannya damai kadang lebih kebal dari orang yang penuh jimat. Jimat paling mahal pun kalah sama hati yang bersih. Sostro akhirnya diajari ritual sederhana, bukan ritual aneh. Tidak pakai tumbal, tidak pakai darah. Simbah itu cuma berkata, mulai malam ini setelah jam 11 matikan lampu. Duduk tenang, tarik napas pelan, lalu ucapkan ini. Aku bali marang rasa sejati. Sopo sing sengit, bali marang sengite dhewe. Aku kembali pada rasa sejati. Siapa yang mengirim kebencian, biarlah kembali pada kebenciannya sendiri. Sostro melakukan itu tiap malam, 35 hari. Dan perlahan, langkah kaki di atap hilang. Anaknya mulai sehat, istrinya tenang, dadanya tidak sesesak dulu. Kenapa? Karena
fokus batin manusia bisa mengubah kondisi tubuh. Meditasi modern juga bilang begitu. Saat manusia masuk kondisi tenang, gelombang otaknya turun ke alfa. Tubuh mulai perbaiki diri, napas stabil, pikiran jernih. Nah, leluhur Jawa sudah melakukan itu ratusan tahun sebelum istilah healing dijual mahal di Instagram. Zaman sekarang, orang bayar mahal buat ketenangan. Padahal nenek moyangnya dulu cukup duduk di pendopo dengar suara jangkrik. Dalam pitutur Semar, ada kalimat tua, aja kalah karo rame ing jobo. Jangan kalah oleh keributan di luar. Karena peperangan terbesar manusia bukan lawan santet, tapi melawan pikirannya sendiri. Kenapa wong baik sering jadi target? Ndok toleh, pernah nggak kamu mikir, kenapa wong sing hidupe tenang kadang justru paling sering diserang? Kenapa wong baik sering jadi sasaran iri? Karena cahaya memang bikin mata silau. Dalam kehidupan modern, santet tidak selalu dikirim lewat ritual. Kadang lewat kebencian massal, fitnah, nyinyiran, hasad. Dan lucune, pelakune sering terlihat alim. Mulutnya penuh doa, tapi hatinya penuh lomba. Manusia memang makhluk unik. Tangane pegang tasbih, hatine pegang dengki. Dalam serat Darmo Gandul ada wejangan tajam. Manungsa iku kalah dening nepsune dhewe. Manusia dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Santet paling tua di bumi sebenarnya iri hati. Karena iri itu energi. Dan energi emosi bisa menular. Ilmu modern menyebutnya emotional contagion. Kalau satu lingkungan penuh kebencian, orang lain bisa ikut lemah secara mental. Mangkane, wong Jawa dulu menjaga omongan. Karena kata-kata dipercaya punya daya, bukan sekedar suara. Dalam Bharatayuda ada ajaran, tembung iku nggawa urip lan pati. Ucapan membawa hidup dan kematian. Maka leluhur Jawa sangat hati-hati berbicara. Tidak asal nyumpahi, tidak asal mendoakan buruk. Karena manusia yang batine kotor, biasane mulute paling aktif. Sastro akhirnya sadar, selama ini dia terlalu takut pada santet, tapi lupa menjaga pikirannya sendiri. Dia mulai mengurangi marah, mengurangi pamer, mengurangi dendam. Dan aneh, hidupnya makin ringan. Karena ternyata energi negatif paling gampang menempel pada manusia yang emosinya berantakan. Ndok, Semar tidak bilang semua santet itu bohong. Dunia ini luas. Ada hal yang belum selesai dijelaskan logika. Tapi leluhur Jawa percaya, semakin tinggi kesadaran batinmu, semakin sulit dirusak energi rendah. Karena batin yang terang tidak nyaman untuk kegelapan. Nyamuk saja bingung masuk rumah yang kipas anginnya kencang, apalagi energi buruk masuk ke hati yang sadar. Malam ini, kalau hidupmu terasa berat, jangan langsung nuduh santet. Coba lihat dulu, berapa banyak dendam yang masih kamu pelihara. Berapa banyak ketakutan yang kamu kasih makan tiap malam. Karena kadang manusia sendiri yang membuka pintu gelapnya. Dan besok malam, Semar akan cerita tentang ritual Jawa kuno yang dipakai leluhur untuk menutup serangan batin. Tanpa tumbal, tanpa pesugihan, tanpa tipu-tipu jual ketakutan. Malam paling ramai adalah saat pikiranmu tidak tenang. Ndok toleh, butuh-butuhku kabeh.
Kalau malam terasa menyeramkan, belum tentu karena ada makhluk gaib. Kadang karena isi kepalamu terlalu berisik. Orang sekarang aneh. Siang sibuk pura-pura kuat, malam jadi bubul. Begitu kepala nempel bantal, pikiran mulai muter. Jangan-jangan aku disantet. Jangan-jangan ada yang iri. Jangan-jangan hidupku dihancurkan orang. Padahal yang menghancurkan duluan kadang pikirannya sendiri. Dalam ilmu Jawa kuno, manusia yang terlalu takut dianggap sedang membuka lawang alus, pintu halus batin. Karena rasa takut berlebihan membuat energi manusia melemah. Dan uniknya, ilmu psikologi modern juga bicara begitu. Saat manusia terus-menerus cemas, otak masuk kondisi hypervigilance. Tubuh siaga terus, jantung tegang, tidur dangkal. Lalu suara genteng jatuh saja langsung dikira kiriman dukun. Padahal bisa jadi cuma kucing lewat. Tapi Semar tidak sedang mengejek rasa takutmu, Ndok. Karena memang ada manusia yang hidup dari kebencian. Ada yang senang melihat orang lain jatuh. Dari dulu sampai sekarang, jenis manusia begitu tidak pernah punah. Bedanya, zaman dulu kirim santet pakai ritual. Sekarang pakai komentar, pakai fitnah, pakai manipulasi pikiran. Lebih modern, lebih halus, lebih licik. Dalam serat Gatoloco ada pitutur. Ati kang peteng gampang dadi papaning lelembut. Hati yang gelap mudah menjadi tempat energi rendah. Maka leluhur Jawa percaya membersihkan batin itu bukan cuma urusan spiritual, tapi pertahanan hidup. Sastro mulai memahami itu. Simbah tua di Lawu-Lalu memberinya ritual kedua. Sederhana sekali. Setiap menjelang tidur, Sastro diminta mencuci kaki, membasuh wajah. Lalu duduk diam menghadap gelap, tanpa musik, tanpa HP, tanpa keributan dunia. Lalu mengatur nafas. Tarik, tahan, lepaskan perlahan. 7 kali. Setelah itu, ucapkan pelan. Sukmo sejati, eling marang asal. Rogo tentrem, batin kajaga. Jiwa sejati, ingat pada asal. Tubuh tenang, batin terjaga. Kenapa nafas dipakai? Karena dalam ilmu Jawa, nafas adalah jembatan sukmo. Dan ilmu modern juga menemukan nafas pelan bisa mengaktifkan sistem parasimpatik. Tubuh masuk mode tenang, detak jantung stabil, gelombang otak melambat. Makanya orang yang nafasnya kacau biasanya pikirannya juga kacau. Dan manusia modern hidupnya memang kebanyakan ngos-ngosan. Pagi dikejar cicilan, siang dikejar atasan, malam dikejar overthinking. Lah kapan jiwanya duduk tenang? Ndok toleh, kadang santet paling kuat itu bukan yang dikirim orang lain, tapi hidup yang terlalu jauh dari dirinya sendiri. Air, garam, dan rasa. Ritual paling tua leluhur Jawa. Putu-putuku kabeh, kalau dengar ritual Jawa, orang sekarang langsung mikirnya serem. Kuburan, kemenyan, tumbal, darah. Padahal banyak ritual Jawa kuno justru sangat sederhana. Karena inti ilmu leluhur bukan pamer mistis, tapi menyelaraskan rasa. Dalam babat tanah Jawa, ada ajaran tua. Sing resik banyune, resik uga rasane. Yang bersih airnya, bersih pula rasanya. Makanya, air dalam budaya Jawa itu bukan cuma benda. Air dianggap penyimpan rasa. Maka Simbah Rawu mengajari sastro ritual sederhana. Ambil segelas air putih, taruh sedikit garam, diamkan di dekat tubuh saat malam. Lalu sebelum diminum, tatap air itu tenang.
jangan marah, jangan takut, jangan mengutuk siapa-siapa. Karena air dipercaya menyimpan getaran batin manusia. Dan anehnya, ilmu modern pernah meneliti pengaruh sugesti dan emosi terhadap struktur molekul air. Walau masih diperdebatkan, tapi satu hal jelas, emosi manusia memang mempengaruhi tubuh. Saat seseorang penuh amarah, hormon tubuh berubah. Saat seseorang damai, tubuh juga berubah. Nah, leluhur Jawa sudah memahami itu lewat laku rasa. Sastro rutin melakukan ritual itu, dan perlahan ia mulai sadar sesuatu. Bukan rumahnya yang paling angker, tapi pikirannya selama ini terlalu penuh ketakutan. Kadang manusia modern lebih takut bayangan sendiri daripada dosa pikirannya sendiri. Lalu Simbah berkata, "Ojo urip mung ngopeni wedi. Jangan hidup hanya memelihara ketakutan. Karena rasa takut yang dipelihara lama-lama jadi doa." Dalam psikologi modern, ini mirip self-suggestion. Apa yang terus-menerus dipikirkan bisa mempengaruhi kondisi tubuh dan perilaku. Kalau tiap hari merasa disantet, tubuh bisa benar-benar lemah. Makan tidak enak, tidur rusak, pikiran kusut. Akhirnya, manusia kalah sebelum perang dimulai. Dalam Nagara Kertagama ada wejangan. Kuat tanpa nesu, menang tanpa ngasorake. Kuat tanpa kemarahan, menang tanpa merendahkan. Ini dalam sekali. Karena benteng terbesar manusia bukan menyerang balik, tapi menjaga dirinya tetap terang. Dok, Toleh, jangan semua dibalas dendam. Kadang diam yang sadar lebih menyeramkan bagi energi buruk. Kenapa orang Jawa dulu suka tirakat, Dok Toleh? Orang modern sering salah paham soal tirakat. Dikira cuma puasa aneh, begadang mistis, atau cari kesaktian. Padahal tirakat Jawa kuno tujuannya memperkuat kendali diri. Karena manusia yang tidak bisa mengendalikan dirinya mudah dikendalikan rasa takut. Dalam serat Sabda Palon ana kalimat sing bisa ngalahake awake dhewe iku luwih kuat ketimbang ngalahake 1000 wong. Yang mampu menaklukkan dirinya sendiri lebih kuat daripada menaklukkan 1000 orang. Leluhur Jawa tahu, nafsu manusia itu bocor energi paling besar. Marah sedikit, tenaga habis. Iri sedikit, batin panas. Dendam sedikit, tidur rusak. Makanya tirakat dipakai untuk membersihkan pusat rasa. Sastro lalu diminta melakukan laku sederhana. Selama 7 malam, hindari berkata kasar. Hindari membicarakan keburukan orang lain. Kurangi makan berlebihan. Kurangi keramaian. Dan yang paling berat, jangan membenci orang yang dicurigai mengirim santet. Nah loh, bagian ini yang susah. Manusia itu kadang lebih suka balas dendam daripada sembuh. Padahal semakin dipelihara kebenciannya, semakin nyambung energinya. Dalam ilmu psikologi, emosi yang terus diputar di kepala akan memperkuat jalur saraf tertentu. Artinya, semakin sering marah, otak makin terbiasa marah. Semakin sering takut, pikiran makin mudah takut. Itulah kenapa leluhur Jawa sangat menjaga rasa. Karena rasa adalah pusat arah hidup. Dalam Sutasoma tertulis, Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Berbeda-beda tetapi tetap satu,
tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya dalam sekali. Kalau batinmu terpecah, hidupmu gampang goyah. Kalau pikiranmu bertentangan terus, energi hidupmu bocor. Maka orang Jawa kuno percaya manusia yang selaras batin dan pikirannya lebih sulit disentuh energi rendah. Sastro mulai berubah, wajahnya lebih tenang, tidurnya pulih, tatapannya tidak segelisah dulu. Dan anehnya, orang-orang yang dulu iri padanya mulai menjauh sendiri. Karena energi gelap tidak betah pada manusia yang sadar. Putu-putuku kabeh, malam ini sebelum tidur, coba matikan keributan dunia sebentar. Tarik nafas pelan, duduk tenang, lalu tanyakan pada dirimu sendiri. Selama ini yang paling melelahkan hidupmu, benarkah santet orang lain? Atau pikiranmu sendiri yang tidak pernah kamu peluk? Dan besok malam Semar akan cerita tentang tanda-tanda batin manusia mulai bocor energinya menurut ilmu Jawa dan ilmu modern. Ketika manusia mulai kehilangan pusat rasanya. Rahayu, ndok toleh, putu-putuku kabeh. Zaman sekarang banyak manusia terlihat hidup, padahal batinnya sudah lama tumbang. Senyumnya ada, status WhatsApp-nya aktif, story Instagram-nya rame. Tapi saat malam datang, dadanya kosong. Dan anehnya, banyak yang tidak sadar. Karena manusia modern terlalu sibuk menata tampilan sampai lupa merawat isi batin. Dalam ilmu Jawa kuno, manusia yang mulai kehilangan pusat rasa biasanya menunjukkan tanda-tanda halus. Bukan langsung kerasukan, bukan langsung muntah paku. Film horor terlalu sering bikin manusia lupa bahwa kerusakan batin datang pelan-pelan. Awalnya mudah marah, lalu gampang tersinggung. Tidur mulai tidak nyenyak. Bangun pagi badan capek padahal tidak kerja berat. Makan tidak nikmat, pikiran kemana-mana. Dan yang paling berbahaya, hidup terasa tidak punya arah. Dalam Serat Centini ada pitutur. Nalika rasa wis adoh sating sejati, manungsa dadi asing marang awake dhewe. Ketika rasa sudah jauh dari kesejatian, manusia menjadi asing terhadap dirinya sendiri. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang. Manusia kenal influencer, tapi tidak kenal isi batinnya sendiri. Hafal diskon marketplace, tapi lupa cara menenangkan pikirannya. Kuat scrolling 5 jam, meditasi 5 menit langsung gelisah. Dalam ilmu psikologi modern, kondisi ini mirip overstimulation. Otak terus dibanjiri informasi. Akhirnya sistem saraf kelelahan. Makanya banyak orang modern mudah cemas, mudah curiga, mudah merasa hidupnya diserang. Padahal batinnya sendiri sudah terlalu lelah. Sastro juga mengalami itu. Sebelum bertemu Simbah Lawu, ia gampang curiga pada semua orang. Sedikit ada yang melirik, langsung merasa dibenci. Sedikit badan pegal, langsung yakin disantet. Sampai Simbah berkata, "Wedi sing dipiyoro bakal dadi penguasa ing pikiranmu. Ketakutan yang dipelihara akan menjadi penguasa pikiranmu." Dan itu benar.
apa yang terus-menerus manusia pikirkan lama-lama membentuk kenyataan batinnya. Maka ilmu Jawa kuno tidak cuma mengajarkan perlindungan, tapi juga kejernihan rasa. Karena batin yang jernih lebih sulit dimasuki kegelapan. Ndok, kadang bukan santet yang membuat hidupmu berat, tapi terlalu lama hidup jauh dari dirimu sendiri. Orang Jawa dulu menjaga rasa, bukan cuma badan. Putu-putuku kabeh, leluhur Jawa punya satu ilmu yang sekarang mulai hilang. Ngelmu rasa. Ilmu merasakan isi batin sendiri. Karena manusia yang tidak peka terhadap rasa, mudah dipermainkan emosi. Makanya orang Jawa dulu suka diam, bukan karena bodoh, tapi sedang mendengar isi batinnya. Sekarang, sedikit sunyi langsung buka HP. Manusia modern takut sekali sama kesunyian. Karena kalau suasana mulai sepi, isi pikirannya keluar semua. Dalam Pararaton ada wejangan. Rasa iku guru sejati. Rasa adalah guru sejati. Artinya, tubuh manusia sebenarnya memberi tanda. Kalau energimu mulai lemah, tubuh bicara. Kalau pikiranmu penuh racun, tubuh juga bicara. Masalahnya, orang sekarang terlalu sibuk mendengar dunia luar, sampai lupa mendengar dirinya sendiri. Sastro mulai belajar ngelmu rasa. Setiap subuh, dia duduk diam di depan rumah, mendengar suara angin, merasakan nafas, mengamati pikirannya. Awalnya gelisah, karena manusia modern memang candu keramaian. Tapi lama-lama dia mulai sadar, ternyata selama ini dirinya terlalu penuh amarah tersembunyi, terlalu banyak takut kehilangan, terlalu sering memikirkan penilaian orang. Dan semua itu membuat batinnya rapuh. Dalam ilmu modern, emosi yang ditekan terlalu lama bisa memicu stres kronis. Tubuh memproduksi hormon stres terus-menerus. Akibatnya, tidur rusak, imun turun, pikiran gelap. Nah, leluhur Jawa menyebut kondisi ini kalah dening pikirane dhewe, kalah oleh pikirannya sendiri. Maka sebelum melawan santet, orang Jawa kuno lebih dulu membersihkan pusat rasa. Karena manusia yang damai lebih sulit ditembus energi kebencian. Dalam Pitutur Semar ada wejangan, ati tentrem iku pager paling kuat. Hati yang tentram adalah pagar paling kuat. Bukan jimat, bukan keris, bukan minyak mahal, tapi hati yang tidak mudah diguncang. Ndok toleh, jangan heran. Banyak orang kaya raya sekarang, tapi hidupnya gampang panik. Karena uang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak otomatis membeli ketenangan batin. Ritual pembersihan batin Jawa kuno. Ndok, tole, malam ini Semar mau membocorkan satu lagu sederhana. Bukan buat pamer sakti, tapi buat mengembalikan pusat rasa. Karena dalam ilmu Jawa kuno, manusia yang sadar batinnya lebih sulit disentuh energi gelap. Ritual ini dulu sering dilakukan para leluhur sebelum tidur. Sederhana sekali, tapi dalam. Pertama, matikan lampu sebentar. Duduk tenang, tarik napas perlahan. Lalu letakkan tangan kanan di dada. Rasakan detaknya. Jangan buru-buru, karena manusia modern bahkan sudah lupa mendengar jantungnya sendiri.
lebih hafal notifikasi HP daripada suara batinnya. Setelah napas mulai tenang, ucapkan pelan, "Ingsun nyawiji marang cahaya sejati. Sing peteng bali peteng, sing resik tetap resik. Aku menyatu dengan cahaya sejati. Yang gelap kembali gelap, yang bersih tetap bersih." Lalu bayangkan tubuhmu dipenuhi cahaya hangat. Bukan cahaya agama tertentu, bukan simbol golongan, tapi cahaya kesadaran hidup. Kenapa visualisasi dipakai? Karena otak manusia sulit membedakan imajinasi mendalam dan pengalaman nyata. Dalam psikologi modern, visualisasi positif bisa mempengaruhi kondisi saraf dan emosi. Atlet dunia memakai teknik ini, meditasi modern memakai ini, dan leluhur Jawa sudah melakukannya sejak dulu lewat lagu batin. Sastro rutin melakukan ritual itu, dan perlahan mimpinya membaik. Dadanya tidak sesak lagi. Rumah terasa lebih ringan, karena ternyata yang paling perlu dibersihkan bukan cuma energi luar, tapi sampah emosi dalam diri. Dalam Kidung Sunda tertulis, "Urip iku banyu, yen keruh ora bakal nggambar rembulan." Artinya sederhana, kalau batinmu keruh, hidup terasa gelap terus. Maka bersihkan dulu pusat rasamu, karena dunia luar sering cuma pantulan isi dalammu sendiri. Putu-putuku kabeh, malam ini jangan buru-buru menyalahkan dunia. Kadang yang paling membutuhkan pelukan adalah dirimu sendiri. Dan besok malam Semar akan cerita tentang manusia-manusia yang hidup dari energi iri serta cara Jawa kuno memutus pengaruh batin beracun tanpa balas dendam. Manusia yang makan dari kebencian. Ndok, tole, putu-putuku kabeh. Semar mau bilang sesuatu yang pahit malam ini. Tidak semua manusia senang melihatmu bahagia. Iya, meski mereka tersenyum di depanmu. Ada manusia yang diam-diam panas melihat hidup orang lain tenang. Kamu beli motor baru, dia senyum. Tapi malamnya hatinya kebakar. Kamu mulai sehat, dia gelisah. Kamu mulai berkembang, dia mulai sibuk ngomonginmu. Begitulah manusia kalau batinnya kosong. Dalam serat Darmo Gandul ada pitutur. Wong kang kebak sengit, uripe dadi geni kanggo awake dhewe. Orang yang penuh kebencian, hidupnya menjadi api bagi dirinya sendiri. Nah, leluhur Jawa percaya, iri hati yang dipelihara terlalu lama bisa berubah jadi energi perusak. Bukan cuma mistis, tapi nyata dalam kehidupan modern. Karena manusia yang iri akan terus memikirkan targetnya. Pikirannya obsesif, emosinya gelap, perkataannya penuh racun. Dan uniknya, psikologi modern juga bilang, emosi manusia bisa menular. Lingkungan toksik membuat tubuh stres. Omongan negatif terus-menerus bisa mempengaruhi mental seseorang. Makanya, jangan remehkan energi kebencian. Bukan karena gaibnya, tapi karena efek psikologis dan emosinya nyata. Sastro akhirnya sadar, selama ini
ia terlalu sibuk takut disantet. Padahal yang paling melelahkan hidupnya adalah terus memikirkan kebencian orang. Simbah Lawu lalu berkata, "Aja dadi omah kanggo sengite ong liya. Jangan jadi rumah bagi kebencian orang lain." Wah, dalam sekali. Karena banyak manusia modern, hidupnya dijadikan kos-kosan emosi orang lain. Dihina sedikit, dipikir seminggu. Dicibir sedikit, sakit hati sebulan. Lah, batinnya kapan istirahat? Kadang musuh terbesar manusia bukan orang lain, tapi ketidakmampuannya melepaskan. Ndok, Tole, kalau hidupmu sedang diserang omongan buruk, fitnah, atau energi iri, jangan buru-buru balas. Karena manusia yang hidup dari kebencian biasanya hancur oleh kebenciannya sendiri. Cara Jawa kuno memutus energi negatif. Putu-putuku kabeh, orang Jawa dulu percaya apa yang sering dipikirkan akan terhubung lewat rasa. Makane, kalau terus-menerus memikirkan orang yang menyakitimu, hubungan energinya tetap nyambung, seperti tali tak terlihat. Dan itu melelahkan. Dalam serat Sabdo Palon ada wejangan. Sing ngiket awake dhewe dudu mungsuhe, nanging pikirane. Yang mengikat dirinya sendiri bukan musuhnya, tetapi pikirannya. Maka leluhur Jawa punya laku pemutus rasa. Bukan santet balasan, bukan kirim celoko, tapi memutus keterikatan batin. Simbah Lawu majari sastra ritual sederhana saat malam Jumat. Ambil semangkuk air bersih, nyalakan lilin kecil, duduk tenang, lalu sebut semua nama orang yang membuat hatimu berat. Bukan untuk dikutuk, tapi dilepaskan. Setelah itu ucapkan, "Sing dudu bagianku mulih marang dalane, sing dadi bebendu lerem ing kawicaksanakan. Yang bukan bagianku kembalilah ke jalanmu, yang menjadi amarah tenanglah dalam kawicaksanaan." Lalu air itu dibuang ke tanah. Kenapa tanah? Karena tanah dalam filosofi Jawa dianggap penetral rasa. Semua emosi dikembalikan ke bumi. Dan menariknya, dalam psikologi modern, ritual pelepasan seperti ini memang membantu otak menyelesaikan beban emosional. Karena manusia butuh simbol untuk melepaskan luka. Makane, setelah menangis, banyak orang merasa lega. Setelah menulis unek-unek, pikiran terasa ringan. Ritual bekerja bukan cuma karena mistis, tapi karena fokus batin manusia ikut berubah. Sastro melakukan itu, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidur tanpa rasa takut. Karena ternyata, yang membuat dadanya sesak bukan cuma energi luar, tapi kemarahan yang ia simpan sendiri. Dalam serat Centini ada pitutur, "Rendam iku racun sing diombe awake dhewe. Dendam itu racun yang diminum oleh dirinya sendiri." Manusia lucu ya. Berharap musuhnya sakit, dirinya duluan yang tidak bisa tidur. Dok Toleh, memaafkan bukan berarti membenarkan, tapi membebaskan dirimu dari rantai rasa. Karena hati yang terus menggenggam luka tidak punya ruang untuk tenang. Ilmu Jawa kuno, semakin tenang, semakin kuat.
Ndok Toleh, ada alasan kenapa leluhur Jawa suka bicara pelan, suka menunduk, suka tidak banyak pamer. Karena mereka tahu energi terbesar lahir dari ketenangan, bukan keributan. Sekarang lihat manusia modern. Sedikit punya uang, langsung pamer. Sedikit punya ilmu, langsung merasa paling sadar. Sedikit ibadah, langsung merasa paling suci. Padahal pohon paling berisik biasanya justru yang buahnya sedikit. Dalam pitutur Semar ada wejangan. Banyu sing jero, ombake anteng. Air yang dalam, ombaknya tenang. Artinya, semakin kuat isi batin seseorang, semakin tidak perlu ribut menunjukkan dirinya. Sastro mulai menjalani hidup berbeda. Ia tidak lagi sibuk mencari siapa yang menyantetnya. Karena Simbah berkata, wong sing wis nyambung karo rasa sejati, ora gampang digoyang peteng. Anak yang sudah terhubung dengan rasa sejati tidak mudah diguncang kegelapan. Dan benar, semakin tenang batinnya, semakin hilang rasa takutnya. Padahal rumahnya sama, lingkungannya sama, yang berubah cara ia memandang hidup. Dalam ilmu modern, ini mirip perubahan pola pikir dan regulasi emosi. Saat manusia belajar tenang, otak tidak lagi bereaksi berlebihan, tubuh lebih stabil, tidur membaik, pikiran jernih. Makanya, kadang kesembuhan bukan datang karena dunia berubah, tapi karena dirimu mulai sadar. Dalam Bharatayuddha tertulis, sopo bisa ngalahake hawa nepsune, iku satriya sejati. Siapa yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, itulah kesatria sejati. Bukan yang paling sakti, bukan yang paling menyeramkan, tapi yang mampu menjaga batinnya tetap terang meski dunia di sekitarnya gelap. Putu-putuku kabeh, malam ini kalau ada manusia yang membencimu, tidak usah sibuk membalas. Karena api akan padam kalau tidak diberi kayu. Dan besok malam, Semar akan menutup perjalanan ini dengan pitutur terakhir tentang benteng batin Jawa kuno, serta doa leluhur untuk menjaga diri dari energi gelap kehidupan modern. Yang paling ditakuti kegelapan adalah manusia yang sadar. Rahayu. Ndok Toleh, putu-putuku kabeh, sampailah kita di ujung perjalanan malam ini. Dan mungkin sekarang kamu mulai sadar satu hal, bahwa ilmu Jawa kuno menghadapi santet ternyata bukan sekedar soal menangkal kiriman, bukan soal siapa paling sakti, bukan soal siapa punya jimat paling mahal, tapi soal siapa yang paling mengenal dirinya sendiri. Karena manusia yang sadar batinnya lebih sulit dipermainkan rasa takut. Dalam serat Gotoloco ada pitutur yang tajam sekali. Sing peteng ora bakal kuwasa yen manungsa eling marang cahyane dhewe. Kegelapan tidak akan berkuasa jika manusia ingat pada cahayanya sendiri. Nah, leluhur Jawa percaya kegelapan paling suka manusia yang lupa dirinya sendiri. Manusia yang kosong, manusia yang gampang iri,
manusia yang pikirannya kusut. Karena batin yang kacau mudah dimasuki rasa takut. Makanya dalam ilmu Jawa kuno, kesadaran diri adalah benteng paling tinggi. Bukan cuma buat menghadapi santet, tapi menghadapi kehidupan modern yang makin gaduh. Sekarang manusia bangun tidur langsung diserang informasi. Buka HP, lihat orang lain lebih kaya, lihat orang lain lebih sukses, lihat orang lain lebih cantik. Lalu tanpa sadar hatinya mulai iri, pikirannya mulai panas. Dan itu lebih berbahaya daripada santet. Karena santet belum tentu datang tiap hari, tapi iri hati dipelihara sendiri tiap pagi. Dalam psikologi modern, perbandingan sosial berlebihan memang bisa memicu kecemasan dan depresi. Manusia jadi merasa hidupnya kurang terus. Padahal yang kurang bukan hartanya, tapi rasa syukurnya. Sostro akhirnya memahami semua itu. Ia tidak lagi sibuk mencari siapa musuhnya, karena musuh terbesar ternyata ketakutan, kemarahan, dan pikirannya sendiri. Lalu Simbah Lawu berkata pelan, "Yen batinmu wis tentrem, peteng mung dadi bayangan. Jika batinmu sudah tenang, kegelapan hanya menjadi bayangan." Nah, Dok, Tole, orang yang paling ditakuti energi gelap bukan orang paling sakti, tapi orang yang sadar. Karena manusia sadar tidak mudah dipancing takut. Ajian paling tua, menjaga ucapan, pikiran, dan rasa. Putu-putuku kabeh, Semar mau jujur. Manusia modern iku suka mencari ilmu tinggi, tapi lupa dasar paling penting, mulutnya. Katanya takut santet, tapi tiap hari mulutnya nyakitin orang. Katanya ingin hidup tenang, tapi pikirannya sibuk iri sama hidup tetangga. Lah, batinnya sendiri ku dibikin bocor terus. Dalam pitutur Semar ada wejangan. Tembung iku wiji, sing ditandur iku sing dipanen. Kata-kata adalah binih. Apa yang ditanam, itulah yang dipanen. Maka leluhur Jawa sangat menjaga ucapan, karena kata-kata bukan cuma bunyi, tapi energi. Dan ilmu modern juga menemukan kata-kata negatif terus-menerus bisa mempengaruhi kondisi psikologis manusia. Makanya, anak yang sering dihina mudah kehilangan percaya diri. Orang yang terus dimarahi, tubuhnya gampang stres. Berarti ucapan memang punya daya. Maka ajian paling tua leluhur Jawa sebenarnya sederhana. Jaga ucapan, jaga pikiran, jaga rasa. Karena manusia yang hidupnya penuh kebencian secara perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Dalam Sutasoma tertulis, Tat wam asi, aku adalah engkau. Maknanya dalam sekali. Saat kamu melukai orang lain, sebenarnya kamu sedang melukai dirimu sendiri. Saat kamu menyebar kebencian, racunnya pertama kali masuk ke tubuhmu sendiri. Sastro mulai menjalani hidup dengan lebih tenang. Tidak banyak pamer, tidak sibuk mencari pengakuan. Dan aneh, hidupnya justru makin ringan. Karena energi hidupnya tidak habis untuk meladeni keributan dunia. Dalam ilmu modern, ini disebut emotional regulation, kemampuan mengelola emosi.
Dan ternyata leluhur Jawa sudah mengajarkannya sejak lama lewat laku batin. Ndok tuleh, kalau ingin kuat menghadapi hidup, jangan cuma memperkuat badan, perkuat juga isi hatimu. Karena dunia modern lebih banyak menyerang pikiran manusia daripada tubuhnya. Doa penutup leluhur Jawa. Putu-putuku kabeh, malam makin sunyi, angin mulai pelan. Dan sebelum Semar pamit, izinkan Semar meninggalkan satu pitutur terakhir. Jangan terlalu sibuk mencari siapa yang membencimu, karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan memikirkan kegelapan orang lain. Fokuslah menjaga cahaya dalam dirimu, karena saat batinmu terang, iri hati orang tidak mudah menempel. Fitnah tidak gampang menggoyahkanmu. Ketakutan tidak mudah menguasaimu. Dalam Kidung Sunda tertulis, urip iku mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah untuk minum. Maka jangan habiskan waktumu untuk menyimpan dendam, karena semua manusia nanti pulang. Dan yang dibawa bukan harta, bukan jabatan, tapi isi batin. Ndok, putu-putuku kabeh, malam ini pejamkan matamu sebentar. Tarik nafas pelan, lalu dengarkan doa tua leluhur Jawa ini. Ingsun nyawiji marang cahaya sejati. Raga waras, batin anteng, pikiran bening, ati adem. Sedaya sengit luluh dening kawicaksono. Sedaya peteng sirna dening eling. Urip iki kebak berkah lang kawilujengan. Tresna tuwuh ing sajroning ati. Tentrem dumunung ing sajroning jiwa. Rejeki becik mili tanpa ngalang. Langkah tansah kajaga, rasa tansah kasucikake. Terjadilah. Aku menyatu dengan cahaya sejati. Tubuh sehat, batin tenang, pikiran jernih, hati sejuk. Segala kebencian luluh oleh kebijaksanaan. Segala kegelapan hilang oleh kesadaran. Hidup ini penuh berkah dan keselamatan. Cinta tumbuh di dalam hati. Tentrem tinggal di dalam jiwa. Rejeki becik mengalir tanpa hambatan. Langkah selalu terjaga, rasa selalu disucikake. Terjadilah. Ndok, jangan takut pada gelap, karena bahkan malam paling pekat pun tetap kalah oleh satu cahaya kecil yang sadar menyala. Rahayu. Tan samar mamoring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Om